Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita ketemu lagi di pelajaran kita kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya. Kita akan masuk ke pembelajaran yang ke-6 ya. Pembelajaran ke-6 kelima ya, oke. Ya, ini dia pembelajaran kelima. Oke, kita akan coba menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan. Yang pertama, membaca dengan cermat. Kedua, mencatat informasi yang penting. Ketiga, merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut ya. Terbatasnya ketersediaan sumber energi fosil. Minyak bumi, batu bara, atau gas alam merupakan contoh energi fosil yang terbatas. Artinya, memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali. Bukan? Oleh karena itu, kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, kamu akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa. Ya. Mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Satuan baku waktu yaitu jam, waktu, menit, dan detik. Ya, itu adalah satuan yang sudah baku ya. Contoh alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, dan detik adalah jam. Lagi satuan lainnya alat ukurnya stopwatch ya. Baik. Mengenal satuan baku waktu jam, menit, dan detik. Pada jam analog itu jam biasa, ada jarum jam pendek dan jarum jam panjang. Jarum pendek pada jam analog menunjukkan waktu jam, yang pendek yang ini ya. Sedangkan jarum panjang menunjukkan waktu menit, yang panjang adalah menunjukkan menit. Jarum pendek menunjuk antara angka 9 dan 10 ya, berarti di sini yang terendah pilihnya jam 9. Misalkan jarumnya menunjukkan antara jam 9 jam 10, berarti dia angka terendah jam 9 ya. Jam di samping dibaca pukul setengah 10 atau pukul 9:30. Ditulis 9:30. Nah, di sini kamu bisa lihat setiap dia melewati satu angka, jarum panjang ini dia akan menunjukkan menit ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Hubungan antar satuan waktu yaitu jam, menit, dan detik ya. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik ya. Coba lanjutkan ke buku, coba yang ini. Pembelajarannya yang ke-6 ya.
Pembelajarannya ke-6 sebentar. Kelima, sorry. Pembelajaran yang kelima ini dia, sebentar. Coba buka ya. Oke, kita baca ya. Di sini kalian tentu telah mengetahui BBM ya. Memerlukan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan BBM. Penduduk dunia makin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM makin banyak. Setiap hari manusia menggunakan BBM. Memerlukan waktu jutaan tahun untuk menghasilkan BBM. Oleh karena itu kita harus melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Sebagai warga negara yang baik, kalian harus peduli terhadap penghematan BBM. Bersama teman sebangku, coba diskusikan cara menghemat BBM. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Oke, cara menghemat BBM ya. Kalau kamu misalkan naik sepeda pun udah menghemat BBM. Ya, kemudian kamu jalan kaki untuk menuju suatu tempat, itu juga termasuk menghemat BBM. Kemudian kamu hemat BBM itu naik kendaraan umum, itu menghemat BBM juga ya. Terus kamu juga bisa untuk menghemat BBM itu kamu memilih daripada naik mobil mending naik motor gitu ya. Terus menghemat BBM itu yaitu kamu melakukan perjalanan dekat dengan naik sepeda atau jalan kaki ya. Misalkan kamu cuman ke Indomaret naik mobil, wah itu udah memboroskan BBM. Kita lanjutkan ya. Ana dan ibunya sudah sampai di rumah. Ana melihat jam dinding. Ana bertanya kepada ibunya, pukul berapa sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang jam 11. Perhatikan gambar jam berikut. Gambar di samping menunjukkan pukul 11. Jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12. 15 menit kemudian Ana makan siang. Berarti Ana makan siang pukul 11.15. Bagaimanakah cara menggambarkan pukul 11.15 dengan jarum jam? Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di samping merupakan menunjukkan pukul 11.15. Jarum pendek menunjuk sedikit melewati angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 3. Yang jarum panjang ketiga berarti jam 11.15. Oke. 15 menit kemudian Ana selesai makan, berarti Ana selesai pukul 11.30. Ya, di sini jam 11.30. Ya, jarum pendeknya terletak di antara angka 11 dan 12. Kamu ambil yang kecilnya ya, 11 ya. Jarum panjang menunjukkan pukul 6, angka 6. Ya. Kenapa? Karena kelipatan satu kali angka ini dia akan seperti 5 menit ini ya, setiap satu angka ini bertambah 5, berarti ini 5 menit. Kalau yang panjang sini ya, kalau yang panjang kedua berarti 10 menit, ini 15, kelipatan 5 ya, ini 20, kemudian ini 25 dan ini 30. Jadi kalau menunjuk ke angka 10 ya ini aja 10 kali 5, 50. Kalau angka panjang ini jarum panjang nunjuk ke angka 8, 8 kali 5 40. Jarum panjang nunjuk ke angka 7, 7 kali 5 35. Kali 5 aja ininya menitnya ya. Pak, saya nggak hafal perkalian ya. Ini kalau nggak hafal ya kamu tambahin banyak 5. Misalkan kamu nggak hafal perkalian nih, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kelipatan 5 ya. Di sini ada satu hari ada 24 jam ya. Jam 0, pukul 0 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam hingga tengah hari. Setelah pukul 12 siang ada pukul 13. Pukul 13 disebut pukul 1 siang. Dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul 2 siang.
Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan pukul 13, jarum pendek menunjuk angka 1, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 14.00, jarum pendek menunjuk angka 2, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Oke. Coba masuk ke buku tema ya. Ke buku tema ini. Ya, di pembelajaran kelima ini ya. Kita lihat sini ada Siti pulang sekolah hari ini. Siti pulang sekolah dijemput ibu. Oke. Mereka pulang naik angkutan. Naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Baik, kita lewati percakapan ini. Saya akan ambil kata-kata yang penting ya. Di sini ada sumber energi mobil, salah satunya adalah bensin, ada premium, ada pertamax, ada solar ya. Kemudian bensin itu disingkat dengan bahasa umumnya BBM atau bahan bakar minyak ya. BBM bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu ya. Sangat lama ya kalau kita mau mendapatkan BBM atau bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini tidak hanya pada kendaraan, tapi bisa juga menyalakan kompor untuk di pabrik ya, untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi BBM itu banyak dipakai ya. Lama kelamaan pasti habis ya. Lihat, mari kita lihat lagi. Di sini ada perintah, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Oke, ini kalau kalian diminta membuat kalimat ya, Pak Guru yakin kalian bisa membuat kalimat dengan bentar, saya pakai 20 bahasa kalian sendiri ya, tapi tidak jauh dari maknanya ya. Oke, kita lihat sini. Misalkan bensin berasal dari fosil hewan yang terpendam jutaan tahun yang lalu. Contoh ya, BBM. Kalimatnya misalkan gini. BBM bahan bakar minyak berasal bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang lama kelamaan akan habis, mogok. Kalau mogok kalimatnya boleh gini, misalkan Siti dan ibunya naik mobil angkutan lalu mogok di jalan. Oke, titik ya. Kadang kalimat ini tidak selalu benar karena semua orang memiliki kreativitas dalam membuat sebuah kalimat ya. Yang penting kalimatnya itu pas dengan isinya yang disampaikan sesuai. Bensin, mobil
menggunakan bensin sebagai sumber energi. Ya, energi. Misalkan gini, kita kasih kalimat yang pesan-pesan moral. Kita harus memanfaatkan sumber energi yang kita pakai. Oke, contoh-contoh yang mungkin ya paling tidak kalian bikin dengan kalimat yang menurut kalian tuh benar ya, tapi jangan lupa arti dari kalimatnya harus sesuai. Baik, kita lanjutkan. Oke, di sini saya akan lanjut. Oh ini ada kalimat sini. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan dengan temanmu cara menghemat BBM ya. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Cara menghemat BBM ditulis. Sebentar, kita akan coba menulis cara menghemat BBM. Pertama, tadi pergi keluar, kalimat awal harus besar ya. Pergi ke tempat yang dekat menggunakan sepeda atau jalan kaki ya. Jadi tidak harus pakai kendaraan ya. Misalkan yang kedua, kita menggunakan kendaraan umum daripada mobil pribadi yang gitu, dan lebih bagus seperti ini ya. Kemudian menghemat energi yang lainnya yaitu kita menggunakan atau memilih motor daripada mobil untuk jarak tempuh yang agak jauh ya, atau sedang agak jauh. Misalkan dari rumah ke sekolah, kamu milih naik motor ya. Misalkan ada mobil tapi kamu milih naik motor, itu kamu udah menghemat energi ya. Hal lainnya adalah untuk menghemat energi berupa BBM, kamu bisa menggunakan bahan bakar alternatif, menggunakan bahan bakar alternatif seperti bio solar. Ada yang pakai solar ya, mobil, ada yang pakai biogas, pakai gas, ada juga yang pakai listrik ya. Ini kan kita menghemat ya. Kemudian beralih ke kendaraan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ini solusi aja. Beralih ke kendaraan atau transportasi yang menggunakan bahan bakar selain fosil, seperti misalnya mobil listrik. Waduh, mahal ya, tapi ada ya selain mobil listrik. Sebenarnya bisa juga sih kita tambahin ya, ada juga bisa pakai motor listrik atau motor listrik. Ada selis ya, itu harganya juga nggak terlalu mahal, tapi bisa membuat hemat BBM ya. Baik, di sini ada perintah. Kita akan belajar jam. Di sini ini menunjukkan jam 11.
jarum pendek di sini menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12, artinya di sini jam 11, pukul 11.00 ya. Kemudian ini jarum panjang menunjuk ke angka 3, 3 kali 5 aja berarti kamu bisa hitung ya, misalkan di sini jarum panjang di sini 3. Boleh ngitungnya gini ya. 3 kali 5 ini sebenarnya lebih cepat ya, 15. Ini dia menunjuk antara jam 11 sampai 12, berarti yang terkecil jam 11, berarti sini jam 11.15 ya. Tuh, ini cara aja ya supaya kita lebih pandai dalam cepat dan menghitung waktu ya. Dari sini dapat 30, ini kan angka 6 kok 30, di sini kelihatan jarum pendek jam yang menunjuk angka 11 sama 12. Tentu yang kita pilih di sini adalah yang jarum angka yang pendek ya, yang angka yang kecil, angka 11. Untuk menunjukkan angka 6 ini bisa kita ketik di sini, caranya 6 kali 5 ya, kemudian hasilnya 30. Maka di sini dapat jam 11 ya, 30. Ini jam yang pendeknya jam 11. Jadi kalau digabung 11 30 ya. Kalau bisa. Oke, kita lihat di bawah ada soal ini, soal yang kuat buat kita kerjakan nih pukul 7. Wah, di sini kita diminta gambar ya. Sini perhatikan gambar ini, tentukan kita letak jarum dan untuk waktu berikut ini ya. Kita coba sama-sama, kita coba ya. Kita coba pukul 7.00. Kita coba pukul 7.00. Ya. Berarti pertama kita tuju ke angka 7 jarum pendek ya. Kemudian jarum panjang angka 12. Nah, yang nomor 2 pukul 7.20. Pertama angkanya menunjuk angka 7, antara 7 dan 8 ya. Oke, kemudian 20. Nah, ini caranya gampang ya. Cara triknya adalah kamu bagi 5 ya. Caranya 20 dibagi 5. Makanya pembagian harus sudah bisa ya. Bagi kelas ini ya, kelas 3. Oh, 4. Jadi angka panjangnya nunjuk ke angka 4. Oke, sekali lagi ini kurang cakep. Harusnya pas ya. Kemudian pukul 6.40. Oke, ini saya geser dikit, tapi akan berubah pengaruh ini ya. Coba pengaruh ya. Saya hapus dulu. Saya tambahkan lagi supaya lebih pas. Jam 6.40 yang nomor 3 sekarang ya. Kita lihat sini jarumnya menunjukkan antara 6 dan 7. 40 ini kita akan bagi dengan 5. 40 bagi 5 berapa? 8 ya, berarti menunjukkan angka 8. Ups, lebih panjang. Oke. Yang keempat pukul 9.15. Kita jarum pendek dulu yang 9 dulu ya. Kemudian kita nah, pokoknya mendekati angka 9, antara 9 dan 10, tetapi jangan lupa sini karena bukan 00 tidak tepat, jadi tengah-tengah seperti inilah ya. Jadi antara jam 9 jam 10, tapi tidak boleh di luar ini, di sini atau di sini, itu tidak boleh. Kemudian jamnya sudah jam 9, menitnya menit 15. 15 kita bagi 5 berapa? 15 dibagi 5 adalah 5, maka ini kita tunjuk angka 5. Oke, seperti ini ya. Lanjutkan lagi nomor berikutnya ya, nomor berapa nih? 5.45. Sebentar, tak kecilkan dulu ya. Oke, nomor 5 pukul 3.45. Pukul 3.45. Oke, jamnya pendeknya menunjuk angka 3, tapi agak tengah-tengah dikit gitu ya. Kemudian menitnya 45 bagi 5 9 ini ya. Oke, nomor 6 pukul 10 lebih 10.
jarum pendeknya nunjuk ke angka 10. 10 bagi 5 2 ini ya. Oke, gini ya. Oke, pukul 6.00 jarum pendek nunjuk ke angka 6, tepat, harus tepat karena ini jam 6 tepat. Kemudian 00 ini yang angka 12, jarum panjang angka 12. Oke, nomor 8 pukul 6.30 jarum pendek tunjuk ke angka 6. 30 dibagi 5 menit ini, 30 bagi 5 berarti 6. Ups, ini ya. Oke, kita mundurkan ke bawah lagi. Saya mundurkan ke bawah ya, jangan lihat yang atasnya ya. Wow, hapus dulu ya. Ini ada bekas tadi ya. Saya lanjutkan lagi yang nomor 9 pukul 12.00. Yang pendek nunjuk ke angka 12, yang panjang juga nunjuk ke angka 12 ya. Nomor 10 pukul 12.30, yang pendek menunjukkan antara jam ya, jam 12 antara ini kan jam 12 ini ya, jadi dia tengah-tengah antara angka 12 angka 1 ya. Menitnya 30 dibagi 6, 5 kita tulis, kita bikin angka 5. Baik, sampai sini ya. Baik, ini soal-soal yang sudah kita jawab. Kita lanjutkan lagi. Sekarang pertanyaan seperti ini berikut ya. Sekarang coba jawab soal-soal berikut. Oh, udah 26 menit ya. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai jam 2 pukul 12. Lamanya Siti belajar berapa titik-titik jam? Coba kita jawab sama-sama ya. Kita jawab sama-sama, yaitu 12.00 dikurang 7 ya. 12 kurang 7 lah, berapa hasilnya? 5 ya. Jadi 5 jam. 5 jam belajar di sekolah. Oke. Kemudian nomor 2, pukul 15 sama dengan pukul. Nah, kalau kamu bingung caranya seperti ini, nomor 2 ya. Nomor 2 itu saya kasih cara di bawah. Itu gini aja, dikurang aja 12. 15 dikurangi 12. Ya, karena maksimal itu caranya maksimal itu adalah 12 dalam sebuah jam. Jadi kalau kamu pengen tahu jam 15, kamu kurangi 15 kurangi 12 berarti 3, berarti pukul 3 sore ya. Untuk nomor 2 ya. Nomor 3, pukul 5 sore ditulis dengan angka 5 sore kita nggak ngerti cara. Kalau seperti ini 5 sore jam berapa, kamu cukup tambahin 5 ditambah 12 berarti jam berapa? 17.00. Ini kalau nyari angkanya tambah 12. Tapi kalau kamu ditanya jam pukul berapa, pukul titik-titik sore, pukul berapa, pukul 5, berarti kamu kurangi 12. Tapi kalau ditanya angkanya 17 atau 15 ya, kamu tambah 12 ya, gitu ya. Siti mulai belajar pukul 19. Siti selesai belajar pukul 21. Siti belajar selama titik jam. Kurangi ya, kalau cari lama waktu kurangi, jadi cukup 21 dikurang 19. Ini kalau jam doang ya. Beda halnya dengan kalau ada detiknya. Ini baru jam saja, nanti kita akan belajar yang ada detiknya ya. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah, kalau ada lama waktu yang akhir ya, dikurang waktu yang awal. 5 dikurang 3 dengan 2 berarti 2 jam. Baik, sampai di sini ya Pak Guru. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam materi ini ada yang salah atau kurang tepat dalam kalimat, dalam penyampaian. Akhir kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat belajar ya.